Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Hadirin sidang Jumat, saudara-saudaraku, calon-calon penghuni surga Allah. Judul khutbah singkat ini adalah Fikirkanlah 5 perkara. Syekh Abdul Lais As-Samarkandi dalam bukunya, kitabnya Tanbihul Ghafilin, yang artinya peringatan bagi orang-orang yang lalai, babnya larangan tertawa bergelak, ya. Ini kitab sufi. Beliau mengatakan selayaknya setiap muslim memikirkan 5 perkara. Pertama, pikirkanlah tentang dosa, karena Anda tahu bahwa Anda banyak dosa bahkan mungkin, tetapi Anda tidak tahu apakah dosa Anda sudah diampuni Allah apa tidak. Itu poin yang pertama. Saudaraku, tidak ada orang yang tidak punya dosa kecuali Nabi dan Rasul yang maksum. Kita orang kebanyakan ini termasuk khotib, ustadz, kiai besar pasti pernah melakukan dosa. Bahkan tidak hanya dosa kecil, jangan-jangan juga dosa besar. Dalam surat Al-Mujadalah, surat 58 ayat 6, Allah berfirman begini. Yauma yab'asuhumullahu jami'an. Ingatlah pada hari yab'asu, itu hari ba'as, ya. Ingatlah pada hari ketika Allah membangkitkan kamu jami'an, semuanya tanpa kecuali. Fayunabbi'uhum bima 'amilu. Kemudian Allah memberitahu kepada kalian tentang apa yang sudah kalian kerjakan di dunia. Ahsahullah, karena semuanya sudah dicatat oleh Allah, ya. Ahsahullahu, ya. Wa nasuhu, bahkan mungkin kamu sendiri sudah lupa, pura-pura lupa. Innallaha ala kulli syai'in syahid. Semuanya Allah mengetahui, menyaksikan segala sesuatu, ya. Jadi ini tulisan saya 3 Desember yang dimuat Okezon, ya, sudah kesekian puluh kali, ya. Di yaumil ba'as atau hari kebangkitan nanti, semua insan dikumpulkan, diberitahukan kepada mereka tentang amal perbuatan yang telah dilakukan selama hidup di dunia, karena semuanya telah dicatat dalam mega flash Allah. Hatta mereka sendiri telah lupa atau melupakan. Ada tulisan saya begini, renungkanlah. Bahkan semua kita sepertinya mempunyai dosa yang sangat kita rahasiakan, termasuk kepada pasangan hidup kita, pada bos kita, ditutup-tutupi, ya, semuanya. Wahai fulan, setelah engkau mencapai usia 60 tahun ini, berapa banyak dosa yang telah engkau perbuat. Rasanya tidak akan mampu kita menghitungnya. Maka kiranya tepat sekali jeritan hati Abu Nawas yang suka dilantunkan di masjid di kampung.
Ilahi lastu lil firdausi ahla. Tuhanku, rasanya aku nggak pantas masuk surga ini kalau banyak dosa yang wala aqwa ala naril jahim. Tetapi kalau engkau masukkan aku ke neraka jahim lah aku nggak kuat. Ya. Ya, aku nggak kuat, nggak pantas masuk surga, masuk neraka nggak kuat. Malaikatnya bingung. Kemudian wala aku ala nar wahabli taubatan waghfir dzunubi, kata Abu Nawas. Maka bila kamu kemampuan untuk taubat, ampunilah dosaku. Fa innaka ghafirudz dzambil azim. Engkau Maha penerima taubat dan Maha pengampun. Jadi dengan tobat, dengan istighfar, sungguh-sungguh tobat nasuha, yang tadinya kagak pantas itu jadi pantas masuk surga. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Di dalam, nah bagaimana kalau kita sudah merasa banyak dosa? Surat Ali Imran surat ketiga ayat 135. Ini resepnya. Walladzina idza fa'alu fahisatan, dan orang-orang yang telah mengerjakan berbagai fahsya, perbuatan jahat, dosa, aw zalamu anfusahum, atau menganiaya diri. Itu di Quran itu orang berdosa itu istilah menganiaya diri. Tidak menganiaya orang, ya diri kita, ya. Nah, caranya tidak zakarullah, segera berzikir kepada Allah, menyebut dan mengingat Allah. Yang pertama, yang kedua, fastaghfiru lidzunubihim, istighfar atas dosa-dosa mereka. Yang ketiga, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, tidak nerusin, tidak mengulangi dosa karena mereka tahu itu dosa. Itu satu. Yang kedua, pikirkanlah tentang amal kebaikan, amal soleh. Karena Anda tahu bahwa Anda telah beramal, tetapi Anda tidak tahu apakah amal Anda telah diterima Allah atau tidak. Jangan sombong duluan, belum masuk surga sudah sombong, ya. Ya, ini panjang ayatnya, tapi di ujungnya begini. Allah berfirman, "Fala tuzakku anfusakum." Maka jangan kalian merasa suci, jadi merasa bakal masuk surga. Huwa a'lamu bimanittaqo, karena dialah Allah yang lebih mengetahui siapa yang paling takwa. Ya, jadi oleh karena itu renungkanlah. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci, karena kita tidak tahu pasti apakah amal kita diterima Allah apa tidak. Tugas kita hanyalah beramal atau beribadah sebaik mungkin, dengan ikhlas dan dengan tata cara sesuai dengan syariat, sambil berdoa semoga Allah menerima ibadah kita. Tidak boleh gede rasa belum masuk surga sudah bakal masuk surga. Saya singkat karena terpanjangan ini. Yang ketiga, pikirkanlah tentang kesudahan hidup, tentang mati. Karena Anda tahu bahwa Anda bakal mati, tetapi Anda tidak tahu kapan kematian itu datang. Kapan kematian itu datang? Surat Luqman ayat terakhir, surat 31 ayat 34 ayat terakhir, ya. Begini bunyinya. Innallaha indahu ilmu sa'ah. Ini banyak dibaca surat Luqman. Sesungguhnya hanya pada Allah lah ilmu tentang sa'ah, tentang kiamat, baik kubro maupun sugro. Kita ini hanya Allah yang tahu, ya. Wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham, dia juga yang tahu kapan hujan turunkan. Yang beliau tahu siapa apa yang ada di dalam perut seorang wanita. Ya, wa ma tadri nafsum madza taksibu qadan, tidak ada seorang manusia pun yang tahu apa yang bakal dia kerjakan esok hari. Itu para pejabat tuh bikin jadwal tapi belum tentu juga terlaksana itu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada seorang yang tahu di bumi mana dia bakal mati. Di bumi mana dia bakal mati. Kita tahu berapa tahun usia kita sekarang, dan kita pun masih ingat perjalanan hidup kita hingga kini. Tetapi kita sama sekali tidak tahu berapa lama lagi sisa hidup kita. Subhanallah. Di mana kita akan mati, kapan, hari apa, tanggal berapa, lagi ngapain? Apakah husnul khotimah
Jangan su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik, ya. Kemudian yang keempat, itu ada doa yang Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Ya Allah, jadikanlah aku menutup mati dalam husnul khotimah. Jangan jadi orang yang su'ul khotimah. Yang keempat, pikirkanlah tentang tempat apa yang Anda masuki nanti. Karena Anda tahu Allah menyiapkan 2 kampung di sana, surga dan neraka. Tapi kita sebetulnya tidak tahu. Kata Abu Lais, pikirkan, ini muhasabah, ini orang sufi, ya. Tidak tahu bagaimana kita. Ini dalam surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 23-24 begini. Ini bagi mereka yang masuk surga luar biasa. Jannatu 'adnin, surga Aden, yadkhulunaha, yang insya Allah kita masuki ini. Kemudian wa man sholaha min abaihim, diikuti oleh orang tua mereka, wa azwajihim, pasangan hidup mereka, wa dzurriyyatihim, anak cucu mereka ikut semua. Wal malaikatu yadkhuluna min kulli bab, para malaikat menyambut di pintu-pintu surga itu. Salamun alaikum bima sabartum, selamat atas kesabaran kamu sehingga kamu masuk surga beramai-ramai. Jadi bisa itu kita menggeret orang tua kita, ya, pasangan hidup kita, anak keturunan kita, ya. Mudah-mudahan kita semua seperti itu bisa. Kemudian yang terakhir, pikirkanlah yang kelima tentang penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap kita. Karena menurut penilaian Allah, manusia itu hanya 2 saja, yang diridhoi dan yang dimurkai. Kita nggak tahu apakah Allah ridho, jangan-jangan Allah murka, ya. Na'udzubillah min dzalik. Firman-Nya dalam surat Al-Bayyinah, surat 98, ini di juz Amma ayat 7 dan 8, begini bunyinya. Ini tentang orang yang diridhoi Allah. Innal ladzina amanu wa amilus sholihat, sesungguhnya orang-orang beriman dan yang beramal soleh, ulaika hum khairul bariyah, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Jazaohum inda rabbihim jannatu, balasan mereka pada sisi Allah surga Aden lagi. Tajri min tahtihal anhar, mengalir air sungai di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu anhu, Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Luar biasa, Pak. Mudah-mudahan sumpah singkat ini mengetuk hati kita agar kita menjadi muslim yang istiqomah. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bihi ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdas syakirin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yarfa'ul hajat. Allahumma ayyidil islam wal muslimin wansur asakirahu ila yaumiddin wa wasi' ala ibadikal mukillin min ummati Muhammadin ajma'in. Allahumma inna na'udzubika minal barzi wal jununi wal judami was sayyi'il asqam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi